3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang fondasi tekstual dan kontekstual fikih arsitektur dengan dosen pengampu Pak Yulianto dan rekan-rekan kita. Yang pertama adalah Fani Farisa, Rahmat Hilmi Tohari, dan saya sendiri Bagus Tio Ramadhani. Fondasi tekstual dan kontekstual dalam fikih arsitektur. Arsitek dan istihad merupakan dua hal yang tidak terpisah. Melalui pintu istihad, seorang arsitek mempunyai kebebasan dalam menghasilkan produk yang excellent, inovatif, dan kreatif. Istihad ini berguna sebagai perangkat arsitek dalam berkreasi dan mengeluarkan inovasi-inovasi desain yang lebih kaya. Ya, jadi sebenarnya perwujudan atau bentuk arsitektur sangat tergantung dari istihad arsitek yang bersangkutan. Arsitek dan istihad adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Proses kreatif mencari sesuatu yang baru dipacu oleh semangat Islami yang mengajak untuk selalu berpikir dan menggali permasalahan. Ijtihad kontekstual menjadi suatu kebutuhan primer terutama pada era globalisasi. Dengan dinamika, problematika, keutamaan, dan perkembangan teknologi bangunan yang cukup pesat. Hampir di seluruh ulama kontemporer menyatakan akan wajibnya berijtihad bagi siapa saja yang telah mampu dan juga memenuhi kriteria untuk berijtihad. Bagi Wahbah Zuhali, tuntutan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan di masa ini mengharuskan kita untuk menggunakan ijtihad sebagai instrumen dalam menggali hukum di masyarakat. Selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu konteks tafsir surat Al-A'raf ayat 199. Dalam kaitannya dengan fikih arsitektur, sebagai salah satu bidang keilmuan, hendaknya juga selalu berpijak pada nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran. Al-Quran tentunya merupakan dasar bagi pengembangan berbagai bidang keilmuan. Salah satunya yakni keilmuan arsitektur. Wujud arsitektur yang muncul sebagai hasil kreasi seorang arsitek hendaknya melambangkan nilai-nilai Islam. Artinya, wujud arsitektur yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, ketentuan syariah, dan tentu saja nilai-nilai akhlakul karimah. Secara umum, sumber pengambilan hukum istinbat al-ahkam dalam fikih arsitektur ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan kaidah fikih. Di Al-Quran, dalam mendiskusikan dan mempelajari permasalahan hukum bangunan, para pakar fikih berpegangan pada Quran surat Al-A'raf yang ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudil afa wa amur bil rufi wa a'rid anil jahilina. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Berikut ini adalah secara umum sumber pengambilan hukum atau istinbat al-ahkam dalam fikih arsitektur ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan kaidah fikih. Selanjutnya, berdasarkan sudut pandang arsitektur bangunan, maka lafaz al-urfu atau kebiasaan ini memiliki 3 makna. Makna yang pertama yaitu interpretasi yang dimaksud oleh para pakar fikih dalam menelurkan
setiap hukum yang tidak bernas dalam kitab suci dan hadis nabawi, yakni setiap permasalahan yang bersifat umum dan berpengaruh terhadap lingkungan bangunan. Contohnya seperti kebiasaan yang dipilih, dilakukan, dan dioperasionalkan oleh sebuah penduduk suatu daerah dalam mendirikan bangunan. Pemaknaan pertama ini adalah dasar hukum yang dipakai oleh sebagian pakar fikih dalam memecahkan permasalahan yang tidak bernas. Sebuah makna yang terlahir dari perkataan Abdullah bin Mas'ud yaitu sesuatu yang diyakini sebagai kebaikan oleh kaum muslimin, maka sejatinya ia adalah juga sebuah kebaikan di samping Allah. Berdasarkan hadis ini, kaidah suatu tradisi dijadikan pijakan hukum, bahkan dikokohkan sebagai dasar hukum jikalau ia berlaku secara umum. Pemaknaan kedua perilah al-urfu ini lebih banyak pengaruhnya terhadap model sebuah kota dalam Islam. Makna tersebut adalah pengakuan syariat terhadap norma-norma yang berlaku di antara tetangga dalam menentukan batas kepemilikan dan hak. Contohnya, meletakkan tangan adalah pertanda adanya kedekatan dan ketersambungan. Contohnya lagi, ketika Raja Zohir Baibars, Raja dinasti Mamluk Mesir, memberlakukan kewajiban lapor dokumen kepemilikan tanah bagi setiap pemilik tanah. Ketiga, pola atau struktur bangunan. Pemaknaan ketiga perihal al-urfu inilah yang paling berpengaruh pada lingkungan perkotaan. Ketika suatu masyarakat menggunakan metode yang serupa terus-menerus dalam membangun suatu bangunan karena adanya suatu tradisi dalam membangun atau pola khusus. Contohnya, penduduk Khairah menggunakan bebatuan yang dipadatkan untuk membangun konstruksi bangunan mereka, sedangkan di sisi lain penduduk kota Rasyid menggunakan batu bara dari tanah. Berikutnya ada konteks hadis nabawi dalam fikih arsitektur. Hadis nabawi sendiri adalah hadis baru dalam arti bahasa, yaitu lawan dari kata kodim atau lama. Dan yang dimaksud dengan hadis ini adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dinukil serta disampaikan oleh manusia, baik kata-kata yang diperoleh melalui pendengaran maupun dari wahyu, baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis nabawi ini semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan qauli, perbuatan fi'li, maupun ketetapan takrir. Beliau sehingga memiliki kaitan yang erat dengan kaidah arsitektur. Selanjutnya yakni sunnah yang dimaksud oleh ulama muhadisin yaitu sinonim dengan pengertian hadis menurut mayoritas. Meski di antara mereka terdapat pembeda antara keduanya sehingga berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah ialah suatu yang memiliki dasar amalan dari masa awal Islam. Oleh sebab itu, maka hadis secara umum terdapat 3 macam, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Fikih arsitektur. Integrasi konsep pemikiran Islami dan arsitektur modern yang memiliki persamaan spirit dengan konsep sebagai rujukan
Pemikiran perancangan sebuah arsitektur masjid membuka perspektif baru dalam proses pendekatan bisanya sebagai suatu kekayaan sumber gagasan. Konsep tersebut beriringan dengan filosofi arsitektur modern yang mengacu pada penggunaan elemen yang berdesain minimalis. Hal tersebut berkaitan dengan konsep istihad dalam Islam untuk membuka peluang eksplorasi suatu gagasan secara inovatif dan kreatif. Hal tersebut memacu orang untuk selalu mencari sesuatu yang baru. Lalu, konsep Islam menawarkan cara untuk berpikir secara logis serta rasional yang membawa kepada semangat zaman yang berorientasi ke arah masa depan dengan tidak sekadar mengikuti apa yang sudah ada. Konsep arsitektur modern memiliki pemahaman anti masa lalu semangat zaman Zeitgeist. Dalam Islam sendiri membuat elemen-elemen desain yang logis, fungsional tanpa ornamen dan hanya berupa tempelan. Berikutnya, kaidah fikih, usul fikih, dan fatwa para ulama fikih seputar arsitektur. Di sini terdapat 3 rumpun ilmu dalam kajian arsitektur Islam yang saling berkaitan satu sama lainnya, yakni usul fikih, fikih, dan kaidah fikih. Umat Islam pada umumnya lebih familiar fikih daripada dua rumpun ilmu yang lain. Alasannya sederhana, karena fikih bersinggungan dalam keseharian perilaku kaum muslimin. Seluruh gerak-gerik dan tindak tanduk orang mukallaf terpantau dan disorot oleh fikih. Dengan demikian ini, maka fikih adalah cara dan perilaku sehari-hari orang muslimin dalam berinteraksi secara vertikal maupun secara hubungan dengan Allah yang biasa disebut dengan muamalah. Secara istilah sendiri, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya praktis dan diperoleh melalui proses istinbat. Apa itu istinbat? Yaitu menggali dan menelaah dari dalil-dalil syar'i tersebut. Ungkapan yang terpopuler dalam pembahasan fikih yaitu nahkumu bid-dawir. Artinya, kita memutuskan dan menghukumi secara luar saja apa yang tampak, sehingga berfokus pada fikih atau objek kajiannya adalah perbuatan orang mukallaf. Selanjutnya yakni sedangkan usul fikih secara sederhana adalah cara atau metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Pengetahuan tentang metode dan tata cara memproduksi hukum-hukum syar'i melalui dalilnya yaitu biasa disebut dengan usul fikih. Sementara rumpun ilmu yang terakhir adalah kaidah fikih. Secara bahasa, kaidah fikih berarti rumusan yang menjadi patokan dan asas. Kaidah fikih didefinisikan sebagai ketentuan umum, dominan, yang dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang menjadi cakupannya agar kasus tersebut dapat diketahui status hukumnya. Kaidah fikih menghimpun persoalan-persoalan fikih dalam satu naungan berupa rumus dan ketentuan umum. Dan lanjut, kaidah fikih, usul fikih, dan fatwa para ulama fikih seputar arsitektur. Jadi, fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan istihad dengan cara ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat dari para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dan adapun kedudukannya dalam sistem hukum Islam adalah fatwa saat ini merupakan hasil dari ijtihad kolektif.
Konteks berikutnya yaitu kajian fikih. Pokok kajian fikih arsitektur menurut Zarkani 2006, di antara pokok kajian fikih arsitektur adalah ragam hukum fikih, prinsip, dan implikasi bangunan, ayat Al-Quran, hadis Rasul SAW, dan Mokosidus Syariah dalam konteks fikih arsitektur. Kaidah fikih, usul fikih, terminologi fikih yang berkaitan dengan yang erat dengan arsitektur bangunan. Desain planning sebuah kota merupakan implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan. Permasalahan ini seputar pembangunan dinding, regulasi seputar pembangunan jalan, prinsip dan hukum pemanfaatan tanah, perkotaan, untuk perumahan, tempat ibadah, perindustrian, dan perdagangan. Pencabutan hak milik, seni, dan keindahan alam, keindahan dalam fikih arsitektur, yaitu air, pemanfaatan bangunan, dan perusakan, dan konsep pasar, rumah, dan masjid dalam fikih arsitektur. Ragam hukum fikih, prinsip, dan implikasi bangunan dalam koridor fikih arsitektur yang meliputi bangunan wajib, bangunan sunnah, bangunan mubah, Oke, selanjutnya dalam kajian fikih, sementara itu implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan, yang meliputi hukum bahaya yang timbul dari bau tidak sedap, hukum bahaya yang lahir dari suara dan kegaduhan, hukum bahaya yang muncul dari asap dan debu, hukum bahaya yang terjadi sebab pembangunan kios perdagangan. Lebih lanjut, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan tatanan hidup bermasyarakat bagi sebuah bangunan, yang meliputi hukum bahaya yang timbul sebab menghalangi pencahayaan bangunan tetangga dan hukum bahaya membangun bangunan yang bisa melihat aurat atau kehidupan pribadi orang lain di dalam bangunannya. Lanjut, permasalahan seputar pembangunan dinding mencakup hukum membangun dan memanfaatkan satu dinding yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan kaidah prinsip menghindari terjadinya bahaya dalam membangun sebuah dinding, regulasi seputar pembangunan jalan yang membahas prinsip pembukaan, pembangunan, dan perluasan jalan, hak jalan dan orang yang menggunakan jalan, dan pembangunan pintu yang menghadap jalan tembus dan jalan buntu. hak milik meliputi yang pertama, pencabutan secara paksa hak milik pribadi untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan hubungannya dengan bangunan. Yang kedua, pencabutan secara paksa hak milik yang bersifat umum untuk pembukaan atau pembangunan atau perluasan jalan. Yang ketiga, pencabutan secara paksa hak milik pribadi untuk merealisasikan kemaslahatan pribadi. Selanjutnya dalam kajian fikih, seni dan keindahan dalam fikih arsitektur meliputi hukum seni gambar dalam berbagai variasinya, dan hukum seni pahat dan patung. Permasalahan air dalam pemanfaatan bangunan dan perusakan meliputi ragam jenis air dan pemanfaatan dalam fikih. Prinsip fikih dan kaidah fikih bangunan pemandian umum, regulasi dan pengaturan air dalam fikih arsitektur. Konsep pasar dalam fikih arsitektur meliputi definisi, letak bangunan, manfaat, mafsadat, dan hukum fikih di pasar.
Sementara itu, konsep rumah dalam fikih arsitektur terdiri atas definisi, letak bangunan, manfaat, mafsadat, dan hukum fikih di rumah. Oke, sekian presentasi dari kami. Ya, apabila terdapat kesalahan kata atau sikap kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.